lagi bareng aku di sini Elva Saragi. Dan gue Ruat Abioga. Oke, balik lagi di podcast nggak tahu namanya apa. Tolong dikasih nama di bawah. Udah disediakan botol aqua yang udah nggak ada mereknya. Kali besok di episode berikutnya ada mereknya gitu ya. Tolong disuprot. Sekarang kita makan dulu. Nggak tahu kalian nonton kita pas lagi sahur apa pas lagi buka puasa. Semoga kalian ya kabut gitu ya nonton kita gitu ya. Ya Tuhan. Amin. Aku makan ikan asin. Ini makan Indomie. Enak banget. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa, Dut? Nggak tahu. Kira-kira ada ide nggak? Enggak. Makan dulu aja. Kalian kalau makan Indomie pakai nasi nggak? Kalau gue makan Indomie pakai nasi. Kuat. Kuat. Enak gak ini ya? Itu rasa ayam goreng sambal cobek apa gitu. Pilek gue. Jadi Nggak berasa. Ini ikan asin, tumis-tumis doang, Cong. Bawang, cabai, micin. Jagung tambahin aja dah biar ada nutrisinya dikit aja, Cong. Ada dadar telur nih. Baru yang digigit. Habis. Enak banget airnya, jernih tanpa rasa. Ya tungguin aja besok ada labelnya ya. Tolong dibantu, elah. Ada. Harusnya 2 tadi ya mie-nya. Kurang apa? Kurang. Jadi kayak kamu 1. Tadi nggak lapar. Tiba-tiba lapar. Ya udahlah, minum aku aja yang banyak biar kenyang. Biar full minum. Lagi biar turun. Aku nyok. Sebentar guys, cuci tangan habis itu kita ngebacot ya. Oke guys, lanjut. Udah selesai makannya. Sekarang dessert. Dessert. Jeruk doang aja. Nggak ada es cendol apa es cendol, es campur. Oke kan kita ngomong apa sih? Tolong dibantu ini biar ada durasinya. Ngomong apa, Dut? Ini kan mumpung lagi puasa kita ngomongin
momen lebaran, puasa yang diingat, yang lucu, ada kejadian lucu apa, konyol apa ketika bulan puasa atau apa? Gue kan nggak puasa. Sama, gue juga nggak puasa. Orang-orang juga tahu kita nggak puasa, tapi kan apa yang lo suka dari bulan puasa? Makanan doang. Iya, makanan. Takjil. Takjil. Dingin banget. Udah gitu doang. Ya kan kamu yang ngajak. Kamu mau ngobrol apa? Udah pancing ngomongin bulan puasa, Oh, udah diem iya. doang. Takjil. Males gue nanya. Kayak orang-orang gitu. Tektokan gitu, males banget. Terus lu ngomong sama tembok. Ya gue kira tadi lu podcast sendiri aja. Gue juga maunya sendiri aja, tapi kayak aduh gue ngebaca sendiri males gitu, nggak ada teman TikTok. Tapi ternyata berdua juga sama kayak sendiri gitu ya. Oke guys, kita ngomongin kekosongan hidup gue aja ya, sesuai dengan yang gue bahas kemarin. Jadi kan hidup gue di Jakarta itu bekerjanya dinamis, Pi. Baik bekerja sama dengan pihak event organizer atau meng-create event itu sendiri, atau production house, mau syuting, mau cuma online gitu, ngedit gitu, bukan syuting gitu ya. Terus juga meeting klien dari awal, dari hulu ke hilir kan gue handle, karena pekerjaan gue client service / producer gitu. Si Ruud lebih ke editor, motion graphic, lebih ke tekniknya gitu kan ya. Happy gitu. Abis kan, Siapa yang happy? menurut gue happy. Lo happy nggak? Gue dulu capek banget gue. Itu minusnya. Gue udah bahas kayak minus daripada kerjaan gue ya. Begadang, klien rese, udah nggak lain daripada itu, capek gitu. Udah that's it, nggak ada permasalahan lainnya gitu. Terus klien gue misalnya kan project by project ya, habis project kelar, ganti project lagi. Jadi gue ketemu sama banyak orang, beragam gitu, walaupun kerjaannya sejenis mirip-mirip begitu lagi. Ya gak, duit banyak gitu kan. Makan suka-suka, jalan-jalan suka-suka gitu. Nah, tapi itu kerjaan gue bersama Ruth. Kerjaan sendiri gue kadang MC, kadang makeup, kadang yang lebih seringnya sih nge-YouTube ya, karena kan gue YouTuber ibu dan anak. Jadi nge-YouTube, nge-review, terus diundang ke event-event. Kalau ada event juga gue suka kayak ngegerebek event tersebut, ke toko-toko. Banyak gitu yang dikerjakan di kehidupan gue ketika gue di Jakarta, ketika bekerja sebagai produser, YouTuber, lalalili gitu. Nah di sini, menurut lu yang bikin stuck apanya? Kan kerjaan gue sama lu dulu bersama. Nah sekarang kerjaan gue di sini juga bersama. Yang bikin lo stuck, apakah cuman gue doang merasa stuck dan ada yang kosong? Apa lu juga merasakan gitu? Tolong partisipasinya bang. Dari tadi udah ngomong gue mulu. Kesel gue. Apa soal apa dulu nih? Ya itu. Pertanyaan gue kan gitu. Pekerjaan gue sama lu kan 11-12. Gua dulu banyak kan bersama. Pekerjaan gue sama lu kan sama, tapi di sisi-sisinya kan gue selipin, gue ngonten YouTube segala macam, event segala macam, ada juga gue sendiri. Iya tahu. Iya, terus di sini kerjaan kita kan sama juga, bekerja sama juga. Nah, apa gue merasa kosong. Ada yang gue bilang kan berkali-kali, kayak gue kurang karya, gue harus bikin sesuatu. Gue juga nggak tahu mau bikin apa, gue stuck gitu. Menurut lu merasa, pertanyaan gue, lu merasakan hal yang sama nggak? Dan kalau merasakan hal yang sama, menurut lu kenapa kita merasa kosong? Tolong nanti diedit ya, taktuk gitu ya. Lama banget sih lu loadingnya. Gue gak merasa kosong. Enggak. Terus merasa apa? Karena Jenuh, gue udah jauh menerima. Itu udah, gue kan udah pengalamannya, jadi nggak tiba-tiba jadi nerima. Awalnya juga tadi tuh kayak lo bilang, hidupnya lebih happy di Indo, lebih banyak duitnya gitu-gitu. Tapi nggak juga kalau ngomongin duit mah. Gue nggak ngomongin duit deh. Enggak ya? Nggak ngomongin. Apa tuh? Hidup gue di sini stuck gitu, Oh, ada yang stuck. kosong. Enggak, gue nggak merasa kosong. Kalau Kayak kosong, gue harus ada sesuatu yang gue isi gitu. gue beres-beres aja kalau kosong. Besok tolong ganti narasumber, boleh nggak? Nggak, ngebantu. lagian itu tuh lo terlalu mikir, overthinking gitu.
Kenapa? Lu overthinking, lu merasa sesaat ini tuh lu kosong, padahal mah lu beres-beres aja setiap hari, udah beres. Lu terlalu Yang ngomongin, gue mikirin gak masa berkarya goblok. Beres-beres tiap hari juga Ya lu beres-beres. berkarya, kalau gitu lu berkarya. Kalau terserah kan lu sukanya apa, gue sukanya apa. Ini kan Lu sukanya beres-beres emang? iya, gue doyan rumah bersih gitu, doyan gue. Apa semua, jadi kita bisa melakukan banyak hal yang lain nantinya kalau bersih. Tuh. Gue berasa hidup gue kurang useful gitu di Gigi lo. sini. Di sini. Enggak, gue kasih tahu nih. Ini kan Kurang bukan kurang itu bermakna. tuh. Diam dah, gue bukan maksudnya nggak bermakna kayak gue nggak merasa bersyukur gue punya keluarga gue semua Enggak, punya anak. ngomong Enggak. itu. Tapi ini kan yang gue bilang itu ada rasa-rasa lain gitu. Terlepas pekerjaan gue yang dulu sangat dinamis, terus kayak gue merasa berguna sebagai orang, membantu banyak orang dengan berbagai macam konten gue, ada pelampiasan berkreasi gue Kenapa lu gitu. stop itu aja? Nah, gue stuck. Jujur nih, gue stuck sama YouTube itu karena kayaknya anak gue pada saat itu kan usianya si Kelo udah 5 tahun ya, udah kayak nggak pakai popok, udah nggak pakai susu formula, udah nggak pakai minyak telon. Dan pada saat itu kayak perkembangan anak 5 tahun, ya udah stuck aja gue. Intinya udah gue stuck, udah nggak bisa ngomong. Dan waktu itu COVID juga, jadi kan biasanya dulu gue ada kalau setiap ada bazar anak-anak atau segala macam gue selalu dateng. Waktu itu COVID sekian 2 tahunan gitu, kayak gue stuck gitu juga, nggak bisa ngapa-ngapain, dan ide gue juga stuck. Dan ketika gue pindah ke Amerika, kayak untuk daily vlog gitu memakan waktu dan keribetan gue, kayaknya nggak mampu gue kalau selalu setiap seminggu berapa kali. Dulu di Jakarta gue tuh setiap hari bikin video gitu, jadi ini kayak nggak ke Uber gue. Makanya gue coba ngebacot ini aja. Itu namanya podcast tapi nggak ada mic-nya, apa-apa. Ada tapi masih di kerdus. Tapi ya, daripada nggak syuting udah ya, mulai aja dulu. Besok ya tatanin lebih rapi. Kan baru Pemanasan. episode pemanasan. Ini episode bukan episode 1 tapi Bukan. episode pemanasan. Episode pemanasan. Ngeluar ini manasin baterai, Kalau lampu iya, dipakai, memory kalau- card. Tadi gue masang tripod ke kamera aja gue nggak tahu, Jong. Goblok banget anjing. Pakai yang buat handphone ya. Iya, goblok. Ya udahlah pokoknya begitu. Intinya Pemanasan pemanasan kita aja. bikin rapi mah, di setting di situ pojok situ rapi. Kan kreativitas gue merasa terbelenggu gitu. Gue kayak udah nggak ada kreatifnya, males banget karena mungkin udah capek banget ya, capek fisik dan Nggak ada anak ya? capek fisik, capek tenaga, capek otak, capek pikiran, capek emosi, semuanya gitu. Kalau di Jakarta kayak, jadi beruntunglah kalian di Jakarta, life and work balance itu balance bisa enak. Lo stres dikit, gue pijet, gue refleksi, gue ke salon, ngopi, jalan-jalan apa sama temen ngobrol. Di warung kopi Iya. ada temen. Aduh, Ada di temen sini nongkrong. lo bayangin winter mau keluar rumah aja males pakai tebel, mana mau nongkrong. Jadi jangan tetangga hijau, wah enak di luar negeri. Enak. Gua nggak denial di luar negeri hidupnya enak. Tapi Indonesia lebih enak menurut gue. Cuacanya enak. Di Cuacanya, kultur nongkrongnya. Gua anak nongkrong banget, jadi kultur nongkrongnya bisa begadang sampai pagi. Kalau misalnya iya, kalau bukannya gue pengen banget punya pembantu atau ART atau babysitter ya, kemana-mana waktu gue punya anak di Indonesia juga kayak lo selalu ikut. Gue kerja, gue syuting, gue keluar kota, selalu ikut. Tapi ketika gue punya momen pengen ke salon atau pengen punya nongkrong sama temen gue, paling nggak ada mbak gitu yang jagain, ada orang yang jagain anak gue. Kalau di sini mau kemana? Nitipin ke Michelle aja, bisa gue mau pergi pijitnya sama Michelle gitu. Repot banget gitu, geng. Ayo kita bahas apa nih? Suka duka hidup di luar negeri kali nih. Iya. Pemanasan ya. Iya. Dikat-kat aja ntar. Pilih yang bagus-bagus aja udah. Yang penting ngobrol aja. Males ngekat, udah gerondongin aja. Lo denger syukur, nggak denger ya udah. Gitu, geng. Oke guys, jadi kita akan bahas suka duka atau plus minus, enak nggak enak hidup di luar negeri dibanding ketika hidup kita dulu di Indonesia. Oke, gue tanya aja ya, yang lo suka dari hidup di Amerika ini apa? Yang menurut lo lebih bagus dibanding Indonesia, atau mungkin yang lo lebih suka aja dibanding ketika hidup lo dulu di Indonesia? Gue gitu. Apa ya? Kamu dulu ah. Kamu dulu. Kalau gue nggak macet,
Nggak macet. Itu kan jawaban gue tadi. Tadi lu udah jawab pakai sok mikir. Apa yang udah 1000 kali tag padahal ini. Udah retake, ditanya nggak bisa jawab. Ya udah apa? Gue nggak macet, Oke. gitu. Jalanannya nggak macet. Tapi karena jalanannya nggak macet, jadi kayak 15 menit di sini tuh benar-benar 15 menit jauh gitu. Jaraknya jauh memang. Sedangkan kalau di Indonesia 15 menit lu baru keluar komplek gitu. Ngerti nggak? Sesungguhnya tuh Jakarta kemana-mana kan deket. Cuman karena macet jadi berasanya lama. Nah kalau di sini kemana-mana jauh, tapi karena lancar, jadi cepet. Jadi 15 menit dari rumah gue ke rumah adek gue si Ucok itu jauh kayak 10 miles. 15. Iya, 15 miles. 15 udah ngitung sih. Ya, terus habis itu sedangkan kalau misalnya 15 menit gue di Jakarta itu baru keluar komplek. Gitu. Macet, Baru gang, nyampe iya apa? segala macem. Mall Basura. Jadi lu ngerti nggak maksud gue? 15 menit di Jakarta baru keluar komplek, 15 menit di sini karena nggak macet, jauh banget. Tapi padahal durasinya sama 15 menit sama-sama 15 Iya. menit. Tapi berasanya Nggak usah kok lu jauh jelasin, banget. Ya iya. suka-suka gue. Kan udah dijelasin tadi. Dia nggak ngerti pasti, gue udah yakin. Lu nggak pernah tinggal di luar terus negeri kan? apa lagi? Lu nggak ngerasain, makanya gue kasih tahu. Gue banyak ada yang nggak sukanya kayaknya. Ah, nggak suka. Dingin. Angetnya aja dingin. Ganti aja. Enggak, ya jangan. Ini kan angetnya sih. Itu apa? Waktu itu pernah summer. Summer panas banget. Nggak ada angin. Wah, panas banget. Akhirnya kita beli apa? Kolam renang. Karet. Gue isi air. Wah, gila sampai penuh. Wah, matahari udah panas banget. Airnya dingin. Airnya beku. Airnya di sini dingin kayak RS. Airnya beku jadi. Jadi walaupun panas Percuma. terik dingin rasanya lu pengen cibur ke kolam. Airnya tuh kayak Airnya beku. RS. Beku banget Di ya sungai, kuat. sungai juga semua. Sungai, pantai, Jadi airnya sungai, nggak enak. sungai, pantai, sungai, kali apa. Jadi kalau nyuci piring itu juga, aduh nggak enak banget. Dingin gitu nyuci piringnya, dingin. Males jadi di sini nyuci dingin. Oke, malas kena air. Males kena Karena air dingin. jadinya. Ya kalau air mandi, air cuci piring, air cuci tangan ada Ada water heaternya, heaternya. ada panasnya juga. Tapi jadinya Malas kena air pokoknya. males kena air karena dingin, banyakan dingin daripada panasnya. Tapi sekali panas udah. Jadi yang lo gak suka adalah musimnya ya. Musim Suka. berganti. Suka. Gue gak bilang gak suka juga. Nih rewind, cari yuk kata-kata Ruth yang gak suka aja. Terus apa lagi? Kamu gak? Ganti-gantian Yang- aja yang biar gua nggak suka. mikir. Terserah. Suka dulu dong. Yang gue suka. Kok tiba-tiba Oh ini nggak suka? apa namanya semuanya rapi dalam artian misalnya sekolah ada school busnya gitu, waktunya gue orangnya ini ya nggak on timean, orangnya gue susah time managementnya gitu. Nah kalau di sini dipaksa untuk benar-benar punya timetable yang jelas gitu, kayak si Kela sekolah jam 8 pulang jam 9 pulang jam 3, semua terstruktur baik pendidikan, rumah sakit kalau lo sakit gitu. Nah kalau di sini kalau lu sakit, lu itu nggak bisa asal ke rumah sakit. Di sini ada yang klinik-klinik, tapi semua klinik itu sentralisasi bukan apa keling semuanya ke rumah sakit besar gitu ya. Jadi rumah sakit besar di rumah sakit A ini punya berbagai macam klinik yang di daerah rumah lo setempat. Jadi ketika lo sakit lu ke klinik itu gitu. Nah ketika amit-amit klinik itu misalnya ada lab atau ronsen atau pemeriksaan lebih lanjut baru dirujuk ke rumah sakit besar. Di Indonesia sih sebenarnya kayak gitu ya, BPJS ya, ada vaskes utama kemudian dirujuk ke itu. Tapi kan kalau dia ke rumah sakit gede bisa juga kalau di Indonesia langsung gitu kan. Saya mau daftar Ya mau udah, datang. terus intinya apa ya? Itu enak aja terus apa Jadi namanya? menurut lo bagus. Iya, ya? sistem Terstruktur. terstruktur sekolah, terus juga rumah sakit. Dan yang gue suka di sini kayak ya ada pasti, tapi secara general kasat mata gitu ya, si kaya si miskin segala macamnya nggak terlalu ada. Nah gue bilang ada dimanapun juga ada, tapi maksud gue di sini Mobilnya aja udah ketahuan. iya nggak terlalu dipermasalahkan di sini mobil jelek Nggak mobil bagus dimasalahin, nggak ada. tapi kelihatan kaya sama miskin ada. Tapi maksudnya bagaimana the way you treat orang itu Iya, di iya, luar iya. di luar itu enggak. Ketika lo Iya. masuk hotel bintang 10, bintang berapa, mau baju lo kotor atau apa, tetap diapresiasi dan maksudnya gue nggak terlalu melihat yang jomplang banget Enggak, perlakuan di sini enggak. orang gitu, nge-treat orang. Di sini enak.
Iya gitu, nggak tahu di Dia Indonesia tuh hargain. memang kayak ramah banget atau mentalnya dia rendah diri gitu. Mau tukang sampah, mau supir, semua sama. Bagaimana cara kita merespek orang gitu? Sini oke menurut gue. Mental mereka kayak nggak mental rendah diri. Camkan itu ya. Jadi kalau di Indonesia kayak sampai nunduk-nunduk selamat pagi, ada yang bisa dilayani. Oke, dia ramah gitu. Kayak bukan pintu ada apa. Tapi Beda, Bu. beda gitu gesturnya gitu. Gue sangat mengapresiasi ya. Gue orang Indonesia, kita ramah. Tapi Tapi ini aja, Mak. mental kita tuh gimana gitu. Kita bikin video-video Amerika aja yang di Amerika ada, jadi orang pada Iya. tahu di YouTube ntar. Terus apa lagi yang lo suka? Apa tuh? Yang lo suka nggak suka? Suka nggak suka? Kalau suka apa belanjanya di sini mah apa aja ada. Ya apa aja ada. Semua merek di dunia ini apa aja ada. Jadi puas banget. Kalau dulu kan gue sering nonton film-film tuh semuanya dari New York. Pas gue ke Amerika tuh gue kayak anjay, ini kayak di film nih. Gitu, jadi kayak gue hidup dalam yang dulu dari zaman gue kecil tuh gue impikan kayaknya ya. Bukan impikan, kayak gue selalu lihat di TV, di bioskop gitu. Jadi pas sampai sini gue jalanin hidup yang kayak di film gue. Lanjut ya ke saya ya, lama ya kalau dengerin Ruth ngomong kayak gue udah ngantuk gitu. Yang gue suka berikutnya adalah kalau di sini tuh orang individualis gitu ya, kayak lo gue, tapi bukan berarti mereka nggak ramah atau nggak friendly gitu ya, kayak kita sesama tetangga ya nyapa, tapi nggak peduli urusan lo, urusan gue, urusan Ada yang gue. nggak kenal sama sekali yang depan. Iya, Depan. ada yang nggak kenal tapi tetap nyapa, ada. iya tetap nyapa, tetap baik kayak hai. Nah yang gue suka juga sini kalau nyapa tuh mereka hi, how are you, how you doing gitu kan, kayak Tapi itu walaupun nggak usah dibales. iya walaupun itu basic gitu kayak cuman apa ya, cuman apa sih namanya, cuman ya udah kayak template Basa-basi. gitu, basa-basi. Tapi menurut gue itu buat orang-orang yang lagi bad mood atau apa kayak hey have a good one gitu, have a good day, have a nice weekend gitu, kayak lu di thank you, dia ngasih kembalian nih, beli rokok jeneng, hey have a good one, have a nice day, enjoy your day gitu, enjoy the sun gitu kan, kayak enak gitu, kayak lu hidup setiap hari-hari lu tuh didoakan sama orang gitu, have a blessed one gitu kan, gitulah ya banyak. Gue suka dengan walaupun dia basa-basi tapi cepet gitu basa-basinya, nggak lala-lili. Gua ada yang nggak gua suka. Apa? Makanannya. Oh iya. Anjing, Makanan makanan. di sini lo mau Ingredients steak, ingredientsnya itu Ingredientsnya doang. cuma kentang, telur, daging. Bacon. Itu kan ada daging tadi. Iya. Yeah. Sejenis itulah. Kentang, telur, Salad. daging. Salad. Anjir, itu rasanya kagak ada. Hambar. Aduh. Pizza, burger. Aduh. Oh di sini fast foodnya gila sih ya. Orang di sini makannya gila ya. Bukannya gua sosok ada apa namanya? Healthy food, unhealthy food, tapi rasanya gua ngomongin rasa dulu kagak enak. Karena di Indonesia kita berbagai Di macam Indo. rasa. Ada Di soto Indo. mie. Di Indo tahu gunting Arion. Tahu gunting Arion, terus sampingnya bubur ayam Cirebon. Cirebon. 24 jam. 24 jam, gila, kenyang banget. Bumbunya banyak. Di sini bumbunya. Di sini intinya kalau lo pengen makan sesuatu, ngemil, lapar, ya makannya itu lagi burger, kentang, steak. Diolahnya mirip-mirip lah. Bumbunya itu powder di sini. Kagak enak. Oh ya, gravy-gravyan Iya. jarang gitu. Nggak enak jadi. Kalau di Jakarta kan ada somai, cilok, batagor, empe-empe, gado-gado, ketoprak, soto. Pecel lele. Sotonya aja banyak tuh, soto ayam, soto babat, soto daging, pecel lele, pecel daging, Pecel lele, pecel pecel ayam. ayam, Terus pecel lele, pecel ayam, sambelnya aja beda-beda setiap warung. soto Surabaya. Heeh. Soto sulung. Terus soto Soto gebrak. Iya, soto gebrak yang di Kelapa Gading apa, Be? Makassar, soto Makassar. Coto. Ah itu iya, juga. pokoknya begitulah. Itu Ragam iga. makanannya banyak, kayak Iga makanan di Wah, jauh. Dago Indonesia. Indonesia mah keren. Iya. Enak. Masalah jalan-jalan. Gue lebih suka jalan-jalan Indonesia.
Indonesia. Kenapa di sini gue nggak suka? Karena jalan-jalan di sini beda kota aja itu kosnya mahal, sama harganya dibanding kayak dari Jakarta ke Eropa gitu. Kalau untuk gue bepergian bersama keluarga ya, menurut gue kosnya di sini mahal. Bensin, Dan bentuknya hotel, gitu-gitu doang. bentuknya juga gitu-gitu doang. Sama. Jakarta itu bisa dari yang apa namanya affordable, mau backpacker yang medium sampai yang mewah bisa lo garap. Mau lo ke Bali berbagai macam, yang murah hingga yang mahal ada. Mau ke Singapura yang murah yang mahal ada, ke Malaysia ada, atau ke Jogja, ke Solo, ragamnya banyak. Kalau dari sini nih, dari sini ke New York, dari sini ke New York, itu doang yang dilihat kosnya mahal banget. Dari sini ke Washington DC, ya itu doang yang dilihat harganya sama mahal ya. Jadi menurut gue kayak jalan-jalan ya terpaku cuma iya kurang seru. Dan sini juga jauh ya, kayak dari sini gue mau ke Florida juga jauh, dari sini gue mau New York jauh, dingin lagi. dari sini gue mau ke Washington DC, Las Vegas, Sampai LA sono jauh dingin. Sampai sono dingin, mau keluar aja males. ya tergantung musimnya Ya, kalau musim panas juga. iya musim panas kapan lu juga belum pernah keluar. iya Lu seakan-akan ngomong kalau musim panas lu aja musim panas kagak keluar ke sono. nggak, waktu gue kemarin Las Vegas itu bulan Las Vegas dingin, Pak. iya panas, tapi di sini tuh panasnya ada angin selimirnya dingin. Itu Angin. kalau lagi dingin. Ada kadang panas banget tapi nggak ada angin sama sekali, jadi serba salah, kering banget gitu. Kalau udah musim panas ya summer bisa udah. Nah biaya hidup di sini gimana bang? Biaya hidup. Nah, kalau biaya hidup kejauhan, Tar. Ini pemanasan aja dulu. Enggak, orang nanya biaya hidup di sini dengan penghasilan di sini oke atau enggak? Menurut gue oke. Ya, tapi kerja setiap hari. Iya, Wah, tapi di sini intinya kalau di Amerika itu harus as kerja. long as lo kerja lo dapet duit, Iya. as long as lo bekerja lo bisa beli apa aja, menurut gue gitu. Bagusnya sih begitu ya. UMR-nya dia tuh sangat cukup untuk Nggak menghidupi. semuanya. Coba lu, karena lu masih beruntung, mah. Kita masih ekonomi beruntung. Coba nih misalnya sama kita datang single berjuang di Amerika. Iya, tapi Jadi yang gue kerja bilangin UMR-nya dia bisa cukup buat hidup, buat makan, sangat amat sangat cukup. Kan gue ngomong gitu. Iya. Tapi ya nggak dibilang seindah itu juga. Emang gak seindah itu karena mereka paycheck to paycheck juga, geng. Abis kayak kita juga, abis gajian yang mau dipakai hidup, abis tunggu gajian berikutnya lagi gitu. Jadi emang harus ada sampingan ya di Amerika ya. Iya, tapi makanya di Amerika tuh satu orang bisa kerja 3 job itu is okay gitu. Kayak itu tukang potong rambut, malamnya dia jadi bartender atau jadi waiter gitu di klub, di bar atau di mana. Dan enaknya lagi kalau di Amerika itu ada gitu orang part time yang cuman kayak sehari 2 jam. 2 jam. Ada banget gitu. 2 jam. Kesempatan lo bekerja untuk cari uang segala macam tuh ada banget. Hey, gue ibu rumah tangga. Oke, gue mau jaga daycare. Gue cuma punya waktu dalam sehari 2 jam. Itu bisa juga. Jadi mengisi waktu kekosongan lo bisa juga. Dan itu dihargai dan sah-sah aja gitu. Dan masalah kayak untuk izin di sini lebih fleksibel ya, karena mereka tahu segala sesuatu dilakukan semua sendiri. Jadi kalau kerja banyak izin, di Jakarta kan ribet ya, rese ya gitu. Karena kayak Jakarta bayarnya per bulan. iya. Kalau di sini ribet, kan rese. per hour. Per hour. Lu tomorrow no work juga don't care. Iya. Udah ada orang lain lagi pengganti, gila di sini mah. Kerjaan juga gila di sini. Di sini tuh enak, kayak misalnya gue ada appointment, anak gue harus ke dokter ya. Mereka sangat paham karena juga semuanya mengalami hal itu kan, kayak ya karena semuanya harus dikerjakan sendiri. Di sini nggak ada budaya. Ada babysitter gitu ada. kalau Tapi di mereka banyak. juga banyak juga yang di hire jam-jaman atau tertentu gitu. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Di sini orang lebih bertenggang rasa dan berempati dalam hal bekerja dan urusan rumah tangga gitu. Kayak mereka izin anaknya sakit, izin mau appointment, izin mau ini. Sini orang sini banyak izinnya biasa. Iya. Gitu. Apalagi Apa tuh? yang mau dibahas di kehidupan di sini dan kehidupan di sana? Oh, banyak. Ini udah episode apa deh? Pemanasan lo udah mau apa dulu bahas ya? Semua nggak mungkin dong, Bu. Iya, kehidupan general aja. Yang lo suka tadi udah jalan-jalan, masalah kerja. Kerjaan di sini banyak, range-nya ya sama kayak di Indonesia ya, dari tukang cuci piring, jadi waitress, waiter, kasir, tukang jaga toko, kerja di pabrik, kerja profesional, dokter, pengacara,
perawat, desainer juga ada, sales rumah, sales mobil, ya sama aja kayak di Indonesia sih, nggak ada terlalu gimana. Tapi itu yang gue bilang, ya dihargai, di respect orang dimanapun lo berada, kayak nggak usah jauh-jauh kayak Sama lo ke negaranya Walmart, udah uangnya maju, keluar iya. negara maju. Negaranya maju jadi duitnya juga udah beda. Gitu. Apa lagi ya? Gue nggak suka cuacanya juga ya. Stres gitu, 4 bulan sekali ganti musim, 4 bulan sekali ganti musim. 3 bulan. Meriang ganti musim, pancaroba meriang. Dan kebanyakan dingin. Kalau tempat gue ya. Ya Tempat tempat gue kita tuh sih kebanyakan dingin, gue gila. dingin. Kalau panas banget, nggak ada udara. Tapi Kayak panas tuh orang- paling cuma 3 bulan. Sisinya udah full angin dingin. Jadi guys, kalau gue bilang kayak hidup gue di Amerika kurang begitu bermakna dibanding kehidupan gue di Indonesia, menurut gue bener. Karena di Indonesia pekerjaan gue banyak banget, yang gue lakukan juga bisa banyak banget. Di sini ruang lingkup kita terbatas gitu ya, kerjaannya begitu-gitu aja. Tapi bukan berarti hidup gue di Indonesia ini, di Amerika ini begitu-begitu aja. Kehidupan gue 3 tahun di Amerika ini banyak mengajarkan gue banyak hal dibanding kayak kehidupan gue 30 tahun di Indonesia. Kayak 3 tahun di Amerika tuh mengajarkan banyak hal gitu, kerja keras, waktu, kehidupan, nah segala macam, dan mensyukuri kehidupan yang kita punya. Kayak mungkin dulu gue di Indonesia juga mengeluhkan, nggak sadar mengeluhkan keadaan gue di Indonesia. Ternyata keadaan itu sebenarnya lebih baik dibanding. Kadang kita nggak menyadari apa yang kita punya itu ternyata bagus, indah, baik, sampai kita kehilangan. Asik. Kayak sekarang kita di Amerika kan, kita tidak mempunyai lagi kehidupan di Indonesia. Ternyata ketika gue bilang, anjing hidup gue di Indonesia seasik itu gitu. Padahal mungkin ketika gue hidup di Indonesia, gue mengeluhkan kerjaan gue capek banget, ngantuk banget, klien gue brengsek banget, apa gimana. Ternyata seseru itu ketika gue flashback. Begitu. Udah sih. Gue sebenarnya nggak ada komplain terlalu banyak tentang kehidupan gue di Amerika, ya karena gue nggak bisa komplain. Gue udah terlalu beruntung, Tuhan berikan berbagai macam berkat. Tiba-tiba punya anak di Amerika, yang mana gue dulu program hamil aja susah, keguguran berkali-kali, tiba-tiba dikasih anak, tiba-tiba terlepas dari bokap gue nggak ada ya, maksudnya tiba-tiba diberikan tanggung jawab yang besar, melanjutkan usaha bokap gue di sini. Tadi kenapa orang bilang kenapa nggak pulang aja kak? Ya karena gue punya tanggung jawab melanjutkan usaha bokap gue yang udah bokap gue tekuni selama masa hidupnya selama itu. Jadi gue nggak bisa kayak meninggalkan usaha bokap gue gitu aja demi ego gue, kayak aku bosen di Amerika gitu, gue pengen balik aja ke Indonesia. Belum se-stuck itu kan, gue juga baru 1 tahun ya menjalankan bisnis bokap gue ya, 1 tahun belakangan. Jadi masih belum nemu selanya aja, gue lebih masih mikir tanggung jawab gue di sini gitu. Ya makanya sering berjalannya waktu kan, dengan gue konten begini, sharing begini, mungkin memberikan kelegaan buat gue dan memberikan ketajiran buat gue dengan berbagai macam. Nggak usah ngomongin itu. Ya bukan juga gue kan, gue mau ngomong melampiaskan apa yang di hati gue. Enggak, kalau gue kan sering dengerin beginian podcast. Orang tuh dari dengerin tahu ceritanya, berbagi Iya cerita. dong. Ini kita berbagi cerita. Gue Kalau kaya kan lu udah kaya. Iya, amin. Ngapain lu minta endorse lagi orang lu udah kaya? Itu bentuk apresiasi, gue seneng. Tapi udah kaya. Kaya. Tambah duit lagi. Buka laci dulu ya. Tuh, duit. Gimana sih? Sekali buka laci aja duit, mau gimana dong? Ya duit nih. Duit kan gimana tuh? Apa bagi-bagi duit aja nih isinya nih gue nih. Tapi Gitu, tetap udah Bang. endorse tuh ya. Enggak, mau endorse, siapa yang nggak mau? Biar gue bisa ke Florida, ke Hawaii, kemana-mana. Aduh. Mengeluh. Kalau apa? Tadi kan gue bilang kalau di Amerika kemana-mana tuh begitu-gitu aja, biayanya tuh sama kayak dari Jakarta ke Eropa. Nanti masih kurang duit. Enggak, ini
anak sekolah, Bu. Iya. Yang pertama bikin lo kaget sama kehidupan sebenarnya anak sekolah, Bu. Gue harus jadi tos gue tuh. Anak sekolah bukan Bangun masalah. tidur, tiba-tiba udah harus sadar udah harus tidur lagi, kayak hidup gue monoton Sebenarnya begini tuh- dong, tiba-tiba gue udah tua ya. Hidup orang tuh udah tiba-tiba tobat tuh anak sekolah tuh. Tep, ya? Anjing, sekolah setiap hari. Sialan. Ya. Rutinitasnya monoton itu tuh doang. Dan jam berapa sih? Udah jam 8, udah mandiin Nah, anak, kalau- siap-siap mau tidur. Dulu mungkin karena lu masih di Indonesia. Karena punya pembantu. Oh iya punya pembantu ya. Di sini nggak bisa ya. Anak tidur kita bisa lanjut hip-hip hurai lagi. Kalau lu Begitu. punya pembantu mah nggak dapat gaji berarti kan di sini ibaratnya Ya, bayar soalnya sini dia. gaji Gaji babysitter segala macam sama aja kayak lu kerja kantoran, Bos. Dengan lo nggak usah kerja, nggak ada anak. Kerja iklan. Mm-mm. Gitu. Kalau gue sangat bersyukur, kan tadi gue bilang ya, hidup gue sangat-sangat beruntung, punya segala macam banyak privilege dan kemudahan yang gue jalanin. Enggak coy. Si bacot ini kan gue, kalau lu nggak punya privilege silakan, gue kan ngomong begini. Bukan. Ini karena lu udah jalanin 3 tahun ini di sini. Yang Iya. susah-susahnya udah lu lupa padahal. Enggak, sekarang juga banyak kesulitan yang gue hadapi. Namanya hidup kan ada kesulitannya. Gue kehidupan kayak yang kita lalui, misalnya gue punya banyak orang tiba-tiba dipotong, punya misalnya ya gitulah, kan banyak masalah mah ada aja terus, ada masalah baru lama kelar, Kan masalah ngomongin baru privilege melintas. anjir. Dia privilege gue udah Privilege-nya- dikasih jalan duluan dari gue menjalani usaha bokap gue yang lanjut. Iya, tapi kan sebelumnya kan lu dapetin ini kan. Lu Iya banyak perjuangan, tapi maksudnya 15 secara tahun. general ya 15 15 tahun tahun gue nggak berpisah. berpisah dari bokap gue. Iya, tapi kan gue harus bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang gitu ya. Secara finansial ya dibilang tajir, gue nggak tajir, belum tajir mau. Dibilang kesulitannya gue enggak, dibilang banyak duit banget juga enggak, ada cukup, ada lebihnya, udah gitu aja, bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Terus anak-anak sekolah, kerjaan ada, semuanya hidup gue, makanya gue bilang gue nggak bisa komplain dengan hidup gue karena gue bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang. Tapi tetap ada sisi kosong dalam diri gue, udah gitu doang gitu. Padahal mah kalau dilihat jadwalnya padat. Pada kan gue bilang Tapi di dalam hati kosong. Gue Kosong, gitu. Enggak, gue udah melewati masa itu kemarin kayak gue Karena tidak gue udah sudah menyerahkan diri hidup gue di sini udah. Enggak, tapi gue juga ini bukan oh, lu belum menerima kehidupan. Enggak, gue udah jauh lebih menerima. Kan tadi gue bilang 3,5 tahun hidup gue di Amerika tuh memberikan pelajaran melebihi 30 tahun hidup gue di Indonesia ya. Tapi maksud gue ya tadi gue kurang berkarya, makanya mungkin dengan gue kembali sering bikin video, semakin ide-ide. Karena kan kalau misalnya lo nggak bikin video, kadang nggak terasa tuh otak, oh bikin apa lagi ya, cerita apa lagi ya. Dan gue pengen juga nggak Ini backgroundnya begini jelek banget iya, kan harus nggak kita. apa-apa. That's okay. Ini kalau nggak dimulai nggak mulai. Iya, Nunggu bagus sudah setahun Iya. kemudian Nah, ini berlalu. ambil jalan nih, coba lihat backgroundnya Iya. jelek banget. Ntar besok disetting, semoga. Gimana ya? Jadi ada sesuatu yang lo suka, kembali menemukan sesuatu yang lo suka, yang lo tekuni gitu. Jadi bukan hanya kerja cari duit, ini hanya sampingan aja untuk mengisi ruang gue untuk berkreasi, untuk cerita, untuk segala macam, dan semoga bisa menginspirasi gitu. Karena gue orangnya senang menginspirasi, gue senang orangnya nge-guide orang gitu ya, untuk ya pokoknya gitulah. Begitu, gue seneng gitu. Terlepas dari bacotan gue yang nggak penting dan nggak bermakna, tapi gue pengen 99% nggak ada isinya nggak apa-apa, tapi 1% menginspirasi, that's okay juga. Yang penting ada 1% yang menginspirasi atau bermakna lah gitu. Gitu. Ya udah segitu dulu ya, udah panjang nih 1 jam nih podcast orang. Berapa jam nih? Beda-beda. Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Oke kan, jangan lupa di like, di komen, di subscribe tentunya. Ya. Sampai ketemu di podcast aku berikutnya, dulu. episode berikutnya. Di komen Tanya kalau dulu next mau episode apa. mau ada ruut atau enggak, komen yang enggak ada, enggak mau atau ada. Iya, Kalau nggak besok usah. mau silakan, Nggak ada usah. komen mau bahas apa. Kalau enggak mau ya juga udah. Karena juga Nggak saya usah. kesel gitu, TikToknya lama gitu, Iya, lama nggak banget. usah. Iya. Begitu geng. Ya, nanti kalau ada tema menarik, mungkin kita hadirkan ruut. Kalau nggak ada tema menarik, nggak usah ada ruut. Nggak usah. Ya. Oke kan, sampai ketemu di episode berikutnya. Episode 1 ini kan episode pemanasan. Komen di bawah, kita besok bahas apa.